Puji Tuhan, haleluya. Selamat datang di Hope Community Church. Kita mempunyai slogan, datang saja apa adanya. Karena di sini bukan tempat orang sempurna, namun disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan kita yang ke-9. Saya akan bacakan pertanyaan atau pernyataan. Nanti kita akan baca bersama ayat kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan, gereja megah tapi jadi batu sandungan. Kita baca ayatnya bersama dalam Titus 1 ayat 16. Hitungan yang ketiga kita baca bersama, 2, 3. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Puji Tuhan. Hari ini banyak gereja terlihat hidup. Lampu terang, musiknya keren, pelayanannya ramai, jadwalnya penuh, seminggu penuh dengan kegiatan. Kita ikut melayani, baik di bidang musik, di bidang mungkin WL Singer, multimedia, panitia, bahkan mungkin komsel. Kalau kita lihat di luar semuanya tampak bertumbuh. Tapi ada satu pertanyaan penting. Apakah iman kita benar-benar bertumbuh atau hanya aktivitas kita yang bertambah? Seringkali kita rajin di gereja, tetapi lalai di kehidupan sehari-hari. Di mimbar kita menyanyi tentang kasih Tuhan, namun di rumah kita mudah marah. Di gereja kita bicara soal pengampunan, namun di sekolah, di kampus, di tempat kita bekerja, di media sosial sekalipun, kita malah menyakiti orang lain. Dengan kata, dengan sikap, atau dengan ego kita. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Gereja bisa terlihat kuat di luar, tetapi hati bisa kosong di dalam. Kita bisa rajin beribadah, tetapi kita mudah marah di rumah. Kita bisa menyanyi tentang kasih Tuhan, tetapi kita sulit mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita bisa berbicara tentang kebenaran, tetapi dalam keseharian kita kurang jujur, kita kurang sabar, kita kurang rendah hati. Tetapi kabar baiknya saat siang hari ini adalah Tuhan tidak menyatakan firman-Nya ini untuk menghukum setiap kita. Dia menyatakannya untuk memanggil kita kembali. Kita tidak berubah supaya Tuhan menerima kita, tetapi kita berubah karena Tuhan sudah menerima kita di dalam Kristus. Yesus tidak mati supaya kita sekedar aktif di gereja, tetapi Dia mati supaya hidup kita diperbarui dari dalam. Anugerah bukan alasan untuk tetap sama, tetapi anugerah adalah kuasa untuk diubahkan. Tuhan tidak mencari orang yang paling sibuk di gereja hari-hari ini, tetapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dibentuk, yang mau ditegur, dan yang mau diubahkan. Bahkan di saat keadaan itu tidak nyaman. Mungkin hari ini kita perlu berhenti sejenak dan kita mau bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya melayani karena saya cinta sama Tuhan, atau saya melayani demi pengakuan? Atau apakah hidup saya membawa orang lebih dekat kepada Kristus, atau malah justru sebaliknya? Pertumbuhan sejati bukan soal seberapa sering kita di gereja, tetapi seberapa nyata Kristus terlihat di dalam hidup kita. Saat tidak ada panggung, saat tidak ada kamera, saat tidak ada tepuk tangan orang lain. Itu adalah pertumbuhan sejati. Karena pada akhirnya Tuhan Yesus lebih rindu hati kita daripada gedung yang megah, daripada gedung yang megah. Lebih rindu, Tuhan lebih rindu setiap hidup kita daripada pelayanan kita. Kiranya gereja Tuhan hari-hari ini bukan hanya bertumbuh secara luar saja, tetapi biarlah hidup kita juga terus bertumbuh dalam karakter, dalam kasih, dan dalam kekudusan. Amin. Puji Tuhan.